semuanya, setelah di part sebelumnya aku udah kasih tahu ke kalian perjalanan aku menuju Museum Fathahillah dan isinya. Sekarang aku mau lanjut ke museum kedua, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Ya ikut aku. Nah, sama seperti sebelumnya nih guys, menuju Museum Sumpah Pemuda aku juga gunain Google Maps. Jadi aku naik Transjakarta yang nomor 12 dari arah Pluit ke Tanjung Priuk dan akan turun di Gunung Sahari. Nah, ini kita udah naik bis yang kedua guys, dari arah Ancol ke Kampung Melayu nomor 5 dan akan turun di Pal Putih. Yeay, kita udah sampai guys. Kalau menurut Google Maps sih kita cuma tinggal jalan sedikit ke arah seberang. Dan tujuan kita, Museum Sumpah Pemuda itu ada di sebelah kiri. Sumpah ternyata pakai Google Maps tuh semudah itu guys. Kalian harus coba kemana-mana pakai Google Maps. Nah, ini kita udah tinggal jalan sedikit aja. Abis itu kita udah nyampe tujuan. Dan by the way ternyata kalau tadi di Kota Tua itu nggak hujan, panas banget. Ternyata di sini hujan dong. Padahal lokasi Museum Sumpah Pemuda sama Kota Tua itu ini nggak jauh banget. Tara, kita udah nyampe tujuan tuh di sebelah kiri guys. Cepet kan? Dan gampang banget buat nemuin lokasinya. Nah, ini kita habis beli tiket masuk, harganya cuma Rp2.000. Nah, di ruang pertama ini kita diberitahu sejarah dan timeline terjadinya Sumpah Pemuda ini guys. Organisasi-organisasi pergerakan itu mulai muncul di 1908. Dan untuk Sumpah Pemuda sendiri melakukan kongres kedua di 1928. Selain itu di sini juga ada foto Sumpah Pemuda, dokumentasi, dan kita juga diberitahu tentang profil sejarah dari gedung ini. Berikutnya ada surat kabar yang terbit pada 1 Januari 1907 yang didirikan oleh Tirto Adi Soerjo. Surat kabarnya ini bernama Medan Prijaji. Selanjutnya di ruangan ini berisi mengenai organisasi pergerakan nasional. Nah, di sini tuh ada buku touchscreen gitu guys. Jadi bisa ganti kalau kita sentuh-sentuh gitu. Dan ini keren banget. Jadi ruang ini itu memamerkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo, diantaranya seperti Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Indonesia, dan Jong Islamitenbond. Kemudian di ruangan ini memamerkan proses terjadinya peristiwa Kongres Pemuda pertama, serta organisasi yang berdiri ini di tahun 1926, diantaranya seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya ditampilkan juga figur aktivitas pemuda yang sedang mendengarkan radio kala itu.
Sekarang kita masuk ke ruangan yang sebenarnya buat aku takut banget guys, karena di sini tuh banyak banget patung relief gitu. Karena aku takut patungnya tiba-tiba kedip gitu guys. Tapi di balik ketakutan aku, di ruangan ini itu membahas mengenai tempat teks Sumpah Pemuda dibacakan pada malam 28 Oktober 1928. Di sini digambarkan peristiwa Kongres Pemuda II yang didukung dengan koleksi relief undangan Kongres Pemuda II, relief lagu Indonesia Raya, relief lagu keputusan Kongres Pemuda II, dan diaroma Kongres Pemuda II. Nih, kalian bisa lihat nih tokoh-tokoh apa aja, mana aja yang ada yang hadir pada malam 28 Oktober 1928. Terutama ada W.R. Supratman loh. Kalau ini bentuk replika yang lebih kecilnya gitu guys, lebih mini gitu, lucu banget. Dan sama ada pemuda-pemuda lainnya yang juga ikut hadir pada malam itu. By the way, foto di sini tuh bagus banget guys, karena pencahayaannya warna kuning dan AC-nya tuh dingin banget. Dan ini adalah naskah Sumpah Pemuda yang sering ada di buku paket sekolah kita. Dan kini aku ada di luar halaman, yang di samping kiri aku itu ada lukisan di temboknya mengenai peristiwa saat pembacaan teks proklamasi tahun 1945 sebagai bentuk puncak perjuangan para pemuda kala itu guys. Kita masuk lagi nih ke sebuah ruangan yang membahas mengenai sejarah lagu Indonesia Raya. Ruangan ini memamerkan biola dari W.R. Supratman yang digunakan untuk menciptakan lagu Indonesia Raya dan dipakai saat melantunkan lagu tersebut pada Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini juga diceritakan proses gubahan lagu Indonesia Raya dan perjalanan hidup W.R. Supratman. Di sini juga ada quotes dari W.R. Supratman yang berbunyi, "Saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku." Nah, di sini juga ada lagu Indonesia Raya beserta tangga nadanya, guys. Berikutnya kita akan membahas mengenai sejarah dari Gedung Museum Sumpah Pemuda, di mana pada awalnya gedung ini merupakan rumah tinggal milik Si Kong Liang yang didirikan pada permulaan abad ke-20. Kemudian sejak 1908, gedung keramat ini disewa oleh pelajar Stovia sebagai tempat tinggal dan belajar. Di sini ada quotes yang berbunyi, "Museum Sumpah Pemuda sangat berharga bagi kami, tetapi jauh lebih berharga untuk NKRI. Maka dari itu kami menghibahkannya untuk negara Indonesia." Keluarga Si Kong Lian. Jadi pada intinya, rumah milik Si Kong Lian ini diwariskan untuk negara Indonesia. Terakhir, ini kita lagi masuk ke ruangan yang diputerin film Sumpah Pemuda. Ini keren banget loh guys. Itu dia guys, udah selesai. Tapi aku mau ngasih tahu ke kalian kalau tiket masuk Sumpah Pemuda ini unik banget. Di yang pertama ini bisa kalian lihat, kita dikasih denah dari tempatnya. Terus kita juga dapat penjelasan-penjelasan dari masing-masing ruangan yang ada di denahnya itu. Dan kita juga dapat secara garis besar sejarah dari Sumpah Pemuda dan bangunan sendiri.